Ini rampasan dari Portugis tahun 1527. Rampasan. Tahun 1527 Fatahillah memimpin pasukan mengandung 3 unsur kebudayaan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Dijadikan satu menjadi Trisula nama senjatanya. Tri artinya 3, Sula artinya tajam. Itu melambangkan toleransi antar umat beragama. Punya peliharaan macan putih. Sampai sekarang Jawa Barat itu identiknya dengan macan Siliwangi. TNI, Polri simbolnya macan. Nah, ini 3 dimensi. 3 dimensi keunikan lukisan ini. Kalau Mas perhatikan mata Prabunya, mata Prabu itu kemana pun Mas. Kalau ini ada buah maja yang rasanya pahit. Oh itu ya, yang apa sih? Majapahit gitu ya? Majapahit. Coba, gitu. Kurang lebih luasnya 25 hektar. 25 hektar itu beserta Magersari. Magersari itu perkampungan yang di sebelah keraton, tempat tinggal Abdi Dalam. 25 hektar. Dan keraton ini ada budaya Cina-nya, bentuknya ngantong. Jadi dari depan kelihatan kecil, tengahnya besar. Kalau menurut Feng Shui atau Hong Shui, bangunan seperti itu nanti bagus, rezekinya ngumpul semua di tengah. Ini ada bangsal pagelaran. Bangsal pagelaran itu tempat pementasan kesenian-kesenian. Ini dibangun tahun 1997 waktu Cirebon menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara. Jadi waktu ada Festival Keraton di Cirebon dibangun bangsal pagelaran ini. Sekarang difungsikan untuk gedung serbaguna. Jadi untuk sekilas sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini, keraton ini dibangun pada zaman Wali. Jadi ini bukti peninggalan dari zaman Wali, bukti peninggalan penyebaran agama Islam. Keraton ini dibangun tahun 1529 oleh pada masa pemerintahan Syekh Salih Hidayatullah. Itu keraton ini di zaman Wali sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ya, jadi keraton di Cirebon itu awalnya cuma satu di sini. Nah, aslinya di sini, awalnya di sini. Dan dulu keratonnya bernama Keraton Pakumwati. Pakumwati itu diambil dari nama istrinya Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Pakumwati. Nah, Keraton Pakumwati ini berubah nama menjadi Keraton Kasepuhan tahun 1978. Generasi ke-6 dari Sunan Gunung Jati itu zaman Belanda. Zaman Belanda, bukan zaman Wali, zaman Belanda, Keraton Pakumwati ini terpecah menjadi 2. Ya, dibangunkan keraton baru yang bernama Keraton Kanoman. Ya, di sini berubah nama dari Pakumwati menjadi Kasepuhan. Tempat yang sepuh, yang tua kakaknya. Kanoman itu tempat yang anom, yang muda adiknya. Nah, jadi kakak beradik itu diadu domba oleh Belanda, akhirnya terpecah menjadi 2. Ya, Keraton Kasepuhan maupun Keraton Kanoman sampai sekarang masih aktif, masih dipimpin oleh Sultan. Tinggalnya di istananya di dalam. Jadi ini istana atau bangsal keraton yang dibangun oleh Syekh Salih Hidayatullah tahun 1529. Jadi secara turun-temurun dari Sunan Gunung Jati sampai Sultan sekarang tinggalnya di istananya. Tempat tinggal sultannya di dalam itu yang ada kursi 4. Di samping kiri istana ini ada ruangan namanya Bekaton atau dalam harum. Itu tempat tinggal sultannya. Jadi kalau kita keraton itu menghadap ke utara, kalau tempat tinggal sultan berarti di samping kanan. Ya. Itu Kedaton. Kalau istana ini khusus untuk menerima tamu. Kalau dulu ada rapat-rapatnya. Nah, rapatnya disebutnya sebang lingkungan. Itu yang banyak istana, banyak kursi-kursi itu zaman Belanda kalau kursi. Kalau zaman Wali, zaman Sunan Gunung Jati itu semuanya lesehan gitu di bawah. Ya, kalau kursi zaman Belanda. Dan yang banyak kursinya itu bangsal Prabayaksa, tempat rapatnya para raja. Ke depan lagi yang ada lampu kristal 2 itu bangsal Pringgondani, tempat rapatnya para adipati. Di sini ada Los Gajah Nguling, jadi penghubung antara
Cinempang Rawit dengan Trigodani itu ada Los Gajah Nguling penghubungnya. Dan di sini penghubungnya itu dibikin miring, jadi nyerong, jadi nggak lurus. Nah, ini kan lurus, nyerong, lalu lurus lagi. Ini ada budaya Cina, Feng Shui atau Hong Shui. Jadi kalau bikin rumah, antara pintu depan dengan pintu belakang itu nggak boleh diluruskan. Ya, jadi pintu depan dengan pintu belakang kalau bikin lurus, nanti kita yang punya rumah kita kumurong. Rezekinya masuk, 14 lagi keluar lagi. Makanya bikin nyerong. Nah, lagi nggak kirit gitu ya bentuknya. Kalau dulu, zaman dulu itu untuk keamanan dan kesehatan. Ya, jadi kalau kita sedang kumpul di dalam, diintai dari depan, itu dibidik apa? Tembok, jadi nggak kelihatan langsung ngeblong gitu kan, nggak lurus, jadi miring. Dan untuk kesehatan angin itu nggak langsung masuk. Angin itu mentok dulu ke tembok, kita nggak cepat masuk angin. Kalau bangunan-bangunan sini yang masih asli itu yang tiangnya kayu, warnanya hijau seperti ini. Oh, yang asli. Yang aslinya. Jadi ini asli ya? Jadi pendopo istana ini ya seperti wihara. Jadi ini Cinempang Rawit ini asli. Iya. Nih pendopo tanpa dinding. Baru halaman. Ini dulu halaman. Los Gajah Nguling itu belum ada bangunan, belum ada atap. Halaman baru bangsal Trigodani. Nah, bangsal Trigodani ada lampu nyala. Nah, terus yang ada banyak kursinya itu halaman kosong dulunya. Nah, banyak kursinya bangsal berapa yang saya itu kosong. Baru bangsal Panembahan yang paling atas. Nah, jadi pendopo, halaman, pendopo, halaman, pendopo. Jadi ya, zaman Belanda ya disatukan gitu kan, ditambah. Kayunya jati ini. Jadi pendopo di sini sistemnya knockdown. Knockdown itu bisa bongkar pasang. Jadi tidak ada paku yang dari besi, pakainya pasak. Ada paku juga paling dari bambu biasanya pakunya itu. Jadi lubangin masuk ke lubang. Jadi pendopo ini kalau mau dipindahkan kemana aja bisa. Dipindahkan ke sana, kemana aja. Itu dicopotin satu-satu, baru dipindahkan ke sana. Ini ada silsilah Sunan Gunung Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ayahnya bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini raja Mesir dan masih ada turunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab dari ayahnya Sunan Gunung Jati itu masih ada turunan dari Nabi Muhammad. Mulai dari ibunya dari Pajajaran. Dan Syarif Hidayatullah ibunya bernama Nyimas Lara Sangkang, putri dari Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi ini leluhur ibunya, ini leluhur ayahnya. Nyimas Lara Sangkang menikah dengan Syarif Abdullah, punya putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ibunya Sunda, ayahnya Arab. Jadi Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, besar di Mesir, umur 20 tahun baru terbuat di sini menyusul tuanya Pangeran Walangsungsang. Jadi yang membabat alas yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Cirebon itu Pangeran Walangsungsang, tuanya Sunan Gunung Jati, serta ibunya nih Mas keluar dari Pajajaran, membabat alas kota Cirebon, Walangsungsang dan Rara Santang. Ini silsilah sultan-sultan yang bertahta di Keraton Kasepuhan. Dari sultan yang pertama Sunan Gunung Jati sampai sultan yang sekarang. Oh, ini ya. Kalau ini ada keramik-keramik atau proses dari Belanda tahun 1745. Asli dari Belanda. Ada dua warna, ada yang biru dan yang coklat. Kalau yang biru itu menggambarkan pemandangan alam di Belanda. Kalau yang coklat ini menggambarkan kisah-kisah Nabi, sejarah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di samping-samping istana ini ada pintu-pintu kecil namanya Buk Bacem. Nah, itu Buk Bacem itu. Jadi ya, itu Buk Bacem itu dari kata buk, setengah lingkaran bahasa Belanda, bacem itu direndam. Jadi sebelum dibikin pintu, kayunya direndam dulu. Dan di sana ada wilayah Kaputran, di sini ada wilayah Kaputren. Jadi kalau sultan zaman dulu kalau punya anak dia bisa pisah. Kalau punya anak laki-laki tinggalnya di Kaputren. Kalau punya anak perempuan tinggalnya di Kaputren. Oh, iya. Nah, jadi sultan bertata permaisurinya tinggalnya di istananya. Dan sultan itu rumahnya lebih condong, lebih dekatnya ke Kaputran. 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 Kenapa? Jadi untuk mendidik anak laki-laki itu harus lebih khusus daripada anak perempuan. Kalau dulu kan belum ada emansipasi itu. Oh, iya. Jadi perempuan paling mentok-mentoknya ikut suami ke dapur. Pendidikannya harus nggak usah tinggi-tinggi kan gitu. Kalau laki-laki kan calon pemimpin, beliau laki-laki itu harus pendidikan lebih khusus. Jadi rumah sultan lebih dekat dengan Kaputran. Kita lanjut ke museum benda-benda. Kita lihat benda-benda peninggalan zaman dulu. Kalau pendopo-pendopo ini ada lujuk
dan sana ada Sri Mahanti. Lonjok itu sebagai petunjuk tempat informasi. Jadi tamu yang mau ketemu sama Sultan itu awalnya lapor dulu di Lonjok, ini nunggu di Sri Mahanti. Sri artinya raja, Mahanti artinya menanti, menanti raja. Ya tempat tunggu tamu-tamu yang mau ketemu sama raja dan semuanya lesehan. Dari Banten. Jadi dari Banten itu salah satu istrinya Sunan Gunung Jati ada yang dari Banten. Ada nama Nyimas Kaungantan. Nah, dengan Nyimas Kaungantan Sunan Gunung Jati punya putra Pangeran Sebaginkin atau Pangeran Maulana Hasanuddin. Itu menjadi raja pertama di Banten. Nah, ini bawaan dari Nyimas Kaungantan itu. Ya, jadi Sunan Gunung Jati itu umurnya sampai 120 tahun. 120 tahun sempat 6 kali menikah. Jadi bukan punya 6 istri, tapi 6 kali menikah. Menikah setelah istrinya meninggal menjadi duda baru menikah lagi. Jadi nggak poligami. Ada dari Banten, dari Bangka, dari Cina, dari Jawa Timur, dari Cirebon ada 2. Kalau yang dari Jawa Timur keturunannya yang meneruskan raja-raja di Keraton Kasepuhan. Ya, Rebana ini peninggalannya Sunan Kalijaga. Nah, kalau ini ada gamelan Seketuyung untuk pagelaran wayang kulit dan ini gamelan Megamendung untuk pagelaran tari-tarian. Jadi kesenian itu zaman dulu dipakai media untuk menyebarkan agama Islam. Jadi orang yang mau nonton kesenian, nonton wayang kulit, nonton tari-tarian, bayarnya nggak pakai uang, bayarnya mengucap syahadat masuk Islam. Kalau ini ada gamelan Saken dari Demak. Ya, gamelan itu yang masih dibunyikan sampai sekarang, dibunyikannya setahun 2 kali. Yang diberapa dan Idul Fitri sampai sekarang. Kalau dulu dibunyikannya setiap hari Sabtu, Sabtonan. Acara Sabtonan itu acara peperang, latihan perang di alun-alun. Sekarang udah nggak ada. Di Kuningan kan ada Serent Tahun itu sama aja. Ini ada tombak cis untuk khotbah. Jadi khotbah di masjid itu selalu bawa tombak. Sampai sekarang juga tradisinya Mas. Kalau dulu zaman perang kita lagi ibadah di masjid itu kalau diserang oleh musuh itu yang diserang bukan jamaah tapi khotib, karena khotibnya yang mempengaruhi jemaah. Jadi yang diserang khotibnya, makanya khotibnya selalu bawa tombak, jaga-jaga. Ini ada jantungan akan tempat mengirim surat. Jadi ini amplopnya orang zaman dulu seperti ini. Suratnya itu dimasukkan ke jantungan, kalau nggak gulung jangan baru dikirim. Kalau yang ada peti jamu, lenengan kerbau, ada gelas-gelas VOC, ini ada ani-ani untuk kembali. Ya, asli. Tapi tahunnya tahun beda-beda. Oh, ini tempat lilin kristal dari Prakis tahun 1738. Ini miniatur sanggar yang terbuat dari mata uang kerajaan zaman dulu, namanya uang kepeng. Ini uang kerajaan zaman dulu, uang kepeng. Ini perhiasan pengantin, bahannya dari Kuningan bukan dari emas, karena untuk laki-laki. Nah, ini dari Istanbul. Oke. Kalau ini ada baju keren, baju arnas, baju perang, baju besi. Ini rampasan dari Portugis tahun 1527. Rampasan. Tahun 1527, Fatahillah memimpin pasukan Cirebon. Nah, Fatahillah itu asalnya dari Aceh, diangkat panglima perang oleh Sunan Gunung Jati, memimpin pasukan Cirebon, mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Portugis terusir, maju perang, pedang-pedangnya dirampas oleh kita, oleh prajurit Cirebon. Fatahillah mendapat gelar Pangeran Jayakarta. Lalu terbentuklah kota Jakarta. Ini ada senjata khas Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu kujang, cundrik, di sebelah pedang. Kalau cundrik yang kecil ini senjatanya perempuan, jadi dipakai untuk tusuk konde. Saya pakai tusuk konde sebagai senjata juga. Ini kujang-kujang wayang, kujang untuk wayang. Ini ada lambang bendera keraton-keraton di Cirebon namanya Macan Ali. Ini Macan Ali. Nah, ini Ganesha, ini Macan Ali. Macan Ali ini lambang bendera keraton-keraton di Cirebon. Macannya dari Pajajaran, alinya dari Sayyidina Ali, menantunya Nabi Muhammad SAW. Kaligrafinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini sistem penerangan zaman dulu. Kalau dulu belum ada listrik, lilin belum ada, pakainya minyak kelapa. Minyak kelapa itu dikasih sumbu baru nyala. Nah, ini tombak limpuk, tombak yang bentuknya mirip keris.
Ini dicucinya senjata-senjata di sini itu setiap tanggal 1 Muharram, 1 Suro. Satu Suro suci semua dicuci. Cucinya itu direndam dulu menggunakan air kelapa. Air kelapa dicampur bersanjur tipis, direndam selama 3 hari. Antara 3 hari sampai 5 hari itu direndam, terus digosok itu untuk menghilangkan karat dan mengurangi kadar racunnya. Jadi tujuan mencuci di sini itu bukan nilai mistisnya, supaya bersih. Tapi kalau karatnya nggak bisa hilang, itu bekas darah. Kalau bekas darah itu nggak bisa hilang. Ini alat-alat debus dari Banten. Debus. Banten itu terkenal dengan debusnya. Kebalan tubuh. Kebalan tubuh di Banten itu dipakai untuk atraksi. Jadi Banten itu selalu menonjolkan ilmunya sampai sekarang. Sekarang masih banyak jawara di Banten. Ini batu peluru bandil untuk sistem perang jarak jauh tradisional. Saya pakai tali ikat, tetap lempar. Ini dari masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang menyerahkan pusakanya ke kampung sini. Oh, boleh ya, Pak? Jadi masyarakat itu punya pusaka peninggalan leluhurnya mungkin, tapi nggak tahu cara ngurusnya. Daripada nggak diurus, lebih baik diserahkan ke keraton sini. Ini mantan tombak milik prajurit kita. Yang tajamnya 3 namanya trisula, tajamnya 4 1 sula, tajamnya 2 trisula. Oh iya. Kalau yang ini satu ini bayonet, rampasan dari Portugis yang dibawa senapan itu. Oh, yang di senapan. Ya, kalau tombak yang ekasula yang satu itu. Ini di lemari ada kendi. Kendi ini terbuat dari buah labu yang besar. Buah labu. Ya, dari buah Asli, ya? labu. Ya. Jadi buah labu itu digosongkan dulu isinya, dikeringkan, udah menjadi fosil, udah keras, jadikan tempat air. Kalau ini ada buah maja yang rasanya pahit. Oh itu ya, yang apa sih? Majapahit gitu ya? Majapahit. Nah, kalau sekarang sih buah berenuk. Iya, buah maja itu. Kalau ini ada tempurung kelapa yang bentuknya aneh. Jadi kalau di sini kelapa bentuknya bulat, ini kelapa dari Afrika, dari Madagaskar. Kelapanya bentuknya seperti ini. Isinya kelapa biasa, cuma bentuknya aja beda. Ini oleh-olehnya Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang beserta Nimas Rara Santang waktu pulang dari menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kalau dulu naik haji ke Mekah itu nggak ada pesawat, pakai kapal laut. Ini ada meja kursi model Eropa, buatan orang Cirebon, modelnya Eropa, bahannya terbuat dari kayu ebony. Ebony itu kayu hitam. Jadi hitam ini asli warna kayunya. Asli bukan ini. Asli nggak dicat, nggak dipistur, kayunya berwarna hitam. Ini khas Sulawesi. Kalau Kalimantan kan kayu lin, gitu kan. Ini ada akar bahar. Akar bahar itu karena keraton ini dulu dekat dengan laut, dan lautnya bahari. Banyak akarnya, banyak batu-batu karang, gitu kan. Akar bahar. Dan bahar itu bisa diambil dari bahari dan ya bisa diambil dari bakar. Jadi kalau mau dibentuk gelang itu dibakar dulu. Karena akar bahar itu yang dipakai gelang jawar itu kan. Emang mau dibentuk gelang itu dibakar, nanti bisa dibentuk di lengkungin gitu. Ini ada ukiran karya penembahan Girilaya. Jadi Sultan, karya rajanya dulu, Sultan yang bikin ini. Gambarnya Ganesha naik gajah. Ganesha gajah, naik gajah. Jadi filosofinya kita tidak boleh sombong. Di atas gajah masih ada gajah, di atas langit masih ada langit. Ini ada pakaian putra putri Sultan. Dulu pakaiannya seperti ini. Zaman Sultan Sepuh yang ke-10 tahun 1880 pakaiannya seperti ini. Sultan. Contoh-contohnya. Kalau ini ada kurungan untuk upacara mudut lemah, tegak siti turun tanah. Jadi kalau di sini tradisinya umumnya di Jawa itu kalau anak kecil yang umur 7 bulan itu tidak boleh menginjak tanah dulu. Setelah umur 7 bulan baru boleh menginjak tanah. Itu baru ada upacaranya. Awalnya anak itu dituntun duduk di kursi, turun ke tangga, kursi sama tangga itu lama orang tuanya, injakan bubur merah, bubur putih. Terus si anak itu dimasukkan ke kurungan. Lalu di dalam kurungan si anak itu nanti pertama kalinya diinjakan ke tanah, nempelkan ke tanah. Nah nanti di dalam ini kurungan ini melambangkan dunianya. Di dalam kurungan si anak itu seluruh milih diramal masa depannya. Jadi dikasih benda, ada padi, ada Al-Quran, ada uang, ada buku, ada pulpen, macam-macam. Nanti kalau si anak itu pertama ngambilnya Al-Quran misalnya, nanti besarnya jadi ahli agama. Oh iya.
Kalau penambang ngambilnya padi, misalnya jadi ambil pertanian, gitu. Tapi belum tentu juga itu ramalan ya. Sekarang masih ini ya, Pak? Masih, tapi alatnya nggak selengkap ini. Kalau kurungan yang besar ini sekarang dipakai untuk kesenian tradisional pesisiran, namanya sintren. Oh iya, Nah, kalau sekarang sih paling kursi, tangga, sama bubur merah, bubur putih aja, nggak ada kurungannya. Biasanya tangganya itu kalau sekarang dari batang tebu. Biar anak itu kehidupannya manis terus. Oh iya. Batang tebu itu. Ini kereta kencananya. Kereta kencana ini kendaraannya Sunan Gunung Jati yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Ya, rutinnya dikeluarkan setiap tanggal 1 Muharram, satu suro itu untuk memperingati tahun baru Islam dan memperingati hari jadi Kota Cirebon. Jadi Cirebon itu berbeda dengan kota-kota yang lain. Hari jadinya tidak menggunakan Masehi, menggunakan Hijriah, Muharram, bukan Januari, bukan Februari, tapi Muharram. Ini keretanya namanya kereta Singa Barong. Singa Barong ini asal kata dari singanya dari kata Singarani, barongnya dari kata bareng-bareng. Singarani bareng-bareng artinya memberi nama kereta ini bersama-sama. Karena kereta ini bentuknya itu perpaduan antara tiga makhluk terbang. Ada belalai dengan kaki itu dari gajah. Kita berhubungan kebudayaan dengan negara India yang beragama Hindu. Tanduk dengan kepala dari naga. Kita berhubungan kebudayaan dengan negara Cina yang beragama Buddha. Sayap, badan, dan ekor gambaran dari burung. Kita berhubungan kebudayaan dengan negara Mesir yang beragama Islam. Jadi dia kereta ini mengandung 3 unsur kebudayaan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Dijadikan satu menjadi Trisula nama senjatanya. Tri artinya 3, Sula artinya tajam. Itu melambangkan toleransi antar umat beragama. Kereta ini yang aslinya, yang original dibuat tahun 1549 Masehi. Ini diprakarsai oleh cucunya Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Mas Muhammad Arifin. Arsiteknya Penembangan Losari atau Pangeran Angkawijaya. Jadi kereta ini bukan dari Belanda, bukan impor. Ini asli bikinan Cirebon, asli bikinan cucunya Sunan Gunung Jati. Ditariknya oleh 4 ekor kerbau bule, kerbau putih. Ya, kerbau putih itu dipilih karena tenaganya lebih kuat daripada kerbau biasa. Kalau kerbau putih itu. Yang menaiki kereta ini khusus satu orang rajanya di tengah. Kalau permaisuri dengan putra mahkotanya menyusul belakangnya menggunakan tambur. Ya, ini terakhir dipakai tahun 1942. Ya, sampai sekarang udah nggak dipakai lagi. Dari tahun 1942 sampai sekarang udah masuk museum. Tahun 1997 dibuat replikanya. Ada replikanya di dalam yang masih dipakai. Bahannya terbuat dari kayu, kayunya kayu laban. Kayu laban itu lebih keras dari kayu jati, macam kayu ulin. Ini teknologinya udah canggih. Dari tahun 1549, kereta ini sudah mengenal sistem suspensi. Suspensinya badan kereta ini menggantung dengan kulit. Sekarang disangga karena kulitnya udah mulai pecah-pecah nih. Oh, kulit juga. Ya, jadi di bawah kaki itu ada kulit. Kaki belakangnya menggantung dengan kulit. Jadi kalau kereta ini jalan, itu badan keretanya menggantung. Kalau ada guncangan itu ngayun. Oh, iya. Depan belakang. Kayak per. Jadi rajanya merasa nyaman walaupun dulu banyak guncangannya. Nanti kalau badannya mengayun, sayapnya nanti berkepang. Sayapnya berkepang, lidahnya menjulur. Jadi kereta ini kalau berjalan itu bergerak semua. Badannya mengayun, sayapnya berkepang, lidahnya menjulur. 1549 sudah terpikir sendiri. Iya. Ya canggih. Dan filosofinya mantep banget. Jadi Sunan Gunung Jati itu seorang wali, seorang sunan penyebar agama Islam, tapi toleransinya tinggi terhadap agama yang lain. Jadi kita tidak boleh fanatik terhadap agama yang lain. Ini kereta yang replika. Kereta ini yang masih dipakai sampai sekarang. Ini dibuat tahun 1997. Nah, jadi kalau sekarang setiap tanggal 1 Suro untuk memperingati tahun baru Islam dan hari jadi Kota Cirebon, kereta ini yang dikeluarkan sekarang. Ya. Ini tahun 97 itu Cirebon menjadi tuan rumah Festival Keraton Senusantara. Jadi diadakan Festival Keraton Senusantara itu diadakannya setiap tahun. Dan Nusantara itu bukan Indonesia aja. Nusantara yang dikuasai oleh Majapahit. Hampir se-Asia. Ya. Itu
50 lebih ini ya pesertanya. Ini tandu, ini ada meriam naga dari kerajaan Mongolia, dari kerajaan Mongol, Cina. Ini ada tandu dari Cina namanya tandu cempana, ini untuk permaisuri, ini untuk putra mahkota, yang sebelah sana untuk permaisuri. Yang di tengah ini ada tandu Garuda Mina untuk hitanan anak-anak raja. Oh, pasan kecilnya bingung kok ini kecil. Iya, jadi kalau sekarang sih di Jawa Barat itu ada Sisingaan. Oh iya, dari sini asalnya. Asalnya dari sini. Garuda itu artinya burung, Mina artinya ikan. Kepalanya burung, ekornya ikan. Oh iya, saya ngerti. Filosofinya, burung itu ada di atas lambang pemimpin, ikan di bawah lambang rakyatnya. Jadi anak raja yang dihitan itu dari kecil udah diingatkan. Nanti kalau besarnya udah jadi pemimpin yang di atas jangan sampai lupa sama rakyatnya. Ini ada lukisan Prabu Siliwangi yang melukis namanya Rido dari Desa Sancang, Garut tahun 2004. Prabu Siliwangi ini Raja Pajajaran, kakek dari Sunan Gunung Jati, kakeknya. Prabu Siliwangi punya peliharaan macan putih. Sampai sekarang Jawa Barat itu identiknya dengan macan Siliwangi. TNI, Polri simbolnya macan. Nah, ini 3 dimensi. 3 dimensi keunikan lukisan ini. Kalau Mas perhatikan mata Prabunya, mata Prabu itu kemanapun Mas gerak, pindah kemana aja, matanya itu lihat Mas. Mas ada di sini lihat sini. Nanti pindah ke sana matanya lihat sana. Coba Iya, ya. benar. Ya. Kalau mata macannya enggak, coba aja. Oh iya, betul. Kalau selain matanya kaki kita juga sama. Kaki kiri ini. Ini mengarah ke Mas. Mas ada di sini, Mas ada. Di sini. Ya, pindah ke sana kakinya mengarah. Iya. Coba aja. Nah, jadi mata dan kaki itu kemanapun kita gerak, kita pindah kemana aja, mata dan kakinya ngikutin kita terus. Itu keahlian dalam melukis. 3 dimensi. Jadi bukan lukisan ini hidup. Iya, betul. Dan lukisan ini kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu kelihatannya berbeda. Kalau Mas perhatikan lukisan ini dari tengah. Dari tengah lihat badan. Iya. Badannya dari tengah itu kelihatan agak gemuk, pendek. Ya, dari tengah itu biasanya raja itu tinggi besar. Ya. Dari tengah sambil lihat badannya lalu bergeser ke samping. Nah, ini kalau dari samping itu kelihatan agak kurus, tinggi, langsing. Kalau dari tengah Iya, kelihatan agak pendek. Ya. Mata sama kakinya ngikutin kita. Canggih ya kalau 3 dimensi. Tinggalin aja lukisan anak ahli. Yang melukis namanya Rido dari Desa Sancang, Garut. Kapan udah lama? 2004. 2004. Lalu jadi pelukisnya dapat wajah Prabu Siliwangi itu dapat dari mimpi. Jadi pelukisnya mimpi. Jadi itu wajahnya Prabu Siliwangi itu belum tentu benar. Iya, betul. Itu ilusinya seorang pelukis, Ilusi. mimpinya seorang pelukis. Ini keraton awalnya dalam Agung Pakungwati yang dibangun tahun 1430 Masehi. Nah, dulu puncennya namanya Mamatasoma. Kalau sekarang puncennya sekarang ini turunannya. Keraton awal. Ya, Sama ya. ya, keraton awal. Dan tembok-tembok sini itu yang masih asli yang asli semen. Dan dilihat dari ukuran bataknya aja. Kalau tembok yang asli zaman dulu itu bataknya itu dia batak zaman Panjang. dulu itu panjang, tebal. Kalau batak-batak sekarang tuh ukurannya. Ini batak sekarang ada semen. Ya. Kecil. Ini ada taman. Tamannya ya, tamannya taman air juga ini. Sinyarage kan taman air. Ini juga taman air. Ini Taman Kanyapuri namanya. Taman Kanyapuri ini terbuat dari batu karang. Batu Iya. karang karena keraton ini dekat dengan laut. Tahun 1430 di luar tembok itu 10 meter udah laut zaman dulu. Zaman dulu. Ya, sekarang 2016, 2017 sekarang lautnya udah Iya, sekitar 1 km. Jadi laut utara Cirebon itu tiap tahun tambah jauh terus. Dan Taman Air Gua Sunyaragi itu nyontoh konsepnya dari sini. Dari sini. Ya, awalnya ini dulu dicontoh, dibangun Taman Air Gua Sunyaragi. Dan batu karang itu menyimbolkan bahwa kalau keimanan kita itu harus sekat batu karang, jangan cepat goyah. Batu karang itu di laut, diterjang ombak sebesar apapun tetap kokoh. Dan posisi kita kalau lagi di bawah, batu karang di bawah, dan tetap putus asa. Jadi kalau di sini motif itu ada wadasan, wadasan itu batu karang, cadas, ada mega mendung. Jadi kalau posisi kita lagi di bawah jangan putus asa, kalau posisi kita lagi di atas jangan sombong. Ini ada sumur peninggalan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Walang Sungsang. Sumurnya namanya Sumur Agung atau Sumur Bandung, artinya sumur besar. Ya, ini airnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah kering dan airnya steril, bisa langsung diminum. Ya, jadi pernah
setiap tahun diuji lab terus, akhirnya steril bisa langsung diminum. Kalau khasiatnya tergantung doanya kita masing-masing. Jadi sebelum cuci muka, sebelum minum airnya kita berdoa dulu. Kadang-kadang tergantung kondisi kita. Kalau kita lagi sehat, jadi rasa airnya itu berbeda-beda. Tergantung kondisi fisik kita. Kalau lagi capek kadang-kadang pahit atau manis. Coba dong. Mau cuci muka. Tahu? Tapi Pak, saya mau coba cuci muka. Jadi untuk masyarakat atau semua warga dari se-Indonesia atau di luar negeri, kita harus melestarikan sejarah-sejarah yang perjuangan yang penuh makna zaman dulu. Kita harus melestarikan. Silakan di Cirebon ada Keraton Kasepuhan, Keraton peninggalan Sunan Gunung Jati, peninggalan wali. Berkunjunglah ke sini untuk melestarikan Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Jadi di Cirebon itu sekarang sudah menjadi tujuan wisata, bukan transit lagi. Silakan berkunjung, akses masuk ke dalam keraton, akses menuju ke Cirebon sekarang sudah dipermudah. Ada tol Cipali, sekarang dibangun di bandara di Majalengka, bandara internasional. Silakan berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Yang sudah berkunjung, saya ucapkan terima kasih banyak sudah melestarikan Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton peninggalan Sunan